Ketika Nathan mulai merasa bete dengan banyaknya mobil-mobil di depan, dia menyambungkan stick game ke mobilnya, dan dia pun mengontrol mobilnya layaknya seperti main game. Tapi ini membuat dia ketahuan ngebut-ngebutan, jadi seorang polisi cakep di dalam drone meminta Nathan untuk menepi, yang membuat Nathan harus berbohong kalau ini adalah kesalahan asisten mobilnya. Ini diakui si asisten, yang membuat si polisi menjadi yakin, dan akhirnya Nathan pun gak jadi kena tilang. Series dimulai di sebuah kota di masa depan, di mana banyak hal udah serba futuristik, mulai dari orang yang bisa bikin makanan dan minuman secara cepat dengan printer 3D, HP yang udah berbentuk hologram, pesawat drone di mana-mana, sampai mobil yang berukuran lebih kecil dari biasanya dan berbentuk bulat. Di kota masa depan itu, hidup seorang pria bernama Nathan, yang merupakan seorang programmer yang lagi mengerjakan sebuah aplikasi yang mantap, bersama dengan rekannya bernama Jamie. Suatu hari, Nathan lagi dalam perjalanan ke rumah ibunya untuk acara keluarga, dengan menggunakan mobil dalam mode otomatis yang udah dilengkapi sama teknologi AI, atau udah ada asisten pribadi di dalam mobilnya gitu. Ketika Nathan mulai merasa bete dengan banyaknya mobil-mobil di depan, dia menyambungkan stick game ke mobilnya, dan dia pun mengontrol mobilnya layaknya seperti main game. Tapi ini membuat dia ketahuan ngebut-ngebutan, jadi seorang polisi cakep di dalam drone meminta Nathan untuk menepi, yang membuat Nathan harus berbohong kalau ini adalah kesalahan asisten mobilnya. Ini diakui si asisten, yang membuat si polisi menjadi yakin, dan akhirnya Nathan pun gak jadi kena tilang. Namun sebelum pergi, Nathan mau kenalan sama si polisi cakep, tapi AI-nya mengingatkan kalau Nathan udah punya pacar bernama Ingrid, yang udah sampai di rumah ibunya Nathan. Setelah makan-makan dalam acara keluarga, Nathan bermain bersama keponakannya, dan jalan-jalan bersama Ingrid dengan mobil mereka masing-masing. Di saat itu Nathan diminta untuk main ke rumahnya Ingrid, jadi Nathan pergi ke Indo April untuk membeli beberapa makanan untuk mereka, sementara Ingrid akan menunggunya di rumah. Ketika dalam perjalanan ke rumahnya Ingrid, Nathan menyadari di depannya ada truk yang lagi parkir. Oleh karena itu dia bertanya ke asisten mobilnya apakah melihat truk itu, yang dijawab enggak sama dia. Ini membuat Nathan menjadi panik, karena mode mobilnya lagi dalam berkendara secara otomatis, dan anehnya gak bisa diganti menjadi mode manual ataupun rem. Alhasil Nathan gak punya waktu untuk menghindari truk itu, dan akhirnya mobilnya pun tukeran gong sama si truk. Nathan kemudian dibawa ke rumah sakit, di mana dia diberitahu kalau kondisinya lagi sekarat, dan kondisi organ vitalnya menurun. Jadi para perawat terancam bakal kehilangan Nathan, tapi ada satu cara yang mantap untuk orang tetap bisa hidup, yaitu mengirimkan pikirannya ke dalam alam baka digital yang disebut upload. Dengan berada di alam baka digital, orang masih bisa untuk menikmati situasi dan kondisi seperti dunia nyata, dengan lebih mantap tentunya. Namun jika orang itu udah meninggal, orang itu udah gak bisa mengirimkan pikirannya ke dalam alam baka digital, oleh karena itu harus dikirim sebelum meninggal, mirip-mirip kayak asuransi gitu. Mengetahui ini, Ingrid meminta ke para perawat untuk Nathan dikirim ke alam baka digital, tapi Nathan masih merasa gak apa-apa akan kondisinya, jadi Ingrid meminta untuk jangan memaksakan diri. Ketika sampai di pertigaan, para perawat bertanya ke Nathan tentang kepastiannya, apakah mau mengambil resiko untuk dioperasi dalam kondisi yang udah sekarat, atau pergi ke alam baka digital. Setelah diyakinkan lagi sama Ingrid untuk jangan mengambil resiko, Nathan pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke alam baka digital. Tepat sebelum dia dikirim ke alam baka digital, datang ibunya yang baru tiba di rumah sakit, dan akhirnya kepala Nathan pun langsung diputusin untuk dibawa ke alam baka digital, sementara tubuhnya masuk ke dalam kotak berisi banyak es untuk dibekukan. Nathan kemudian dipanggil sama seorang wanita bernama Nora, yang lagi bertugas untuk membangkitkan memori Nathan menjadi utuh kembali setelah mengalami kematian. Nora ini adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan alam baka digital bernama Horizon, yang terkenal mempunyai alam baka digital yang mantap, tapi perusahaannya dioperasikan bukan di alam baka, melainkan masih di dunia nyata yang berada di sebuah kota besar. Horizon sendiri adalah salah satu pilihan dari berbagai alam baka digital yang ada di dunia, jadi orang bisa memilih mau ditempatkan di alam baka digital mana sebelum meninggal. Setelah dibantu dipulihkan memorinya sama Nora, Nathan akhirnya mendapatkan penglihatannya kembali, di mana dia udah tiba di alam baka digital, dengan dia yang udah menjadi semacam karakter game di alam tersebut, dan biayanya akan ditanggung sepenuhnya sama pacarnya si Ingrid.
Tapi ketika ditanya apa password ID Horizon-nya, password yang dibilang Nathan itu salah. Oleh karena itu dia harus bertanya ke Ingrid untuk passwordnya nanti. Nathan lalu dijelaskan kalau dia sekarang tinggal di sebuah hotel mantap yang berlantai puluhan ribuan, dan dia ditempatkan di lantai 10.500, namun yang akan dilihat dia dari luar cuma berlantai beberapa aja, supaya gak membuatnya pusing. Selain itu, masing-masing kamar menyediakan lingkungan yang berbeda, jadi semakin banyak duit yang dibayar untuk alam baka digital, semakin mantap lingkungan dan fasilitas yang didapat di dalam kamar. Tiba-tiba, Nathan langsung merasa sedih dengan dia yang udah meninggal di dunia nyata. Oleh karena itu Ingrid menyemangatinya untuk terus menjalani hidupnya, dan mungkin suatu hari nanti ada cara untuk mengembalikannya ke dunia nyata, karena tubuhnya dibekukan sama pihak rumah sakit. Merasa sedikit lega mengetahui itu, Nathan bertanya siapa Nora ini, yang dijawab dia kalau dia ini adalah malaikat bagi Nathan, dan mengaku gak bisa memberitahu identitas aslinya ke Nathan karena alasan privasi. Mulailah Nathan menjalani hari pertamanya di alam baka digital, tapi dia lagi-lagi kembali mengsedih, yang diketahui Nora kalau Nathan gak bisa tidur setelah capek mengalami kematian. Jadi Nora paksa Nathan untuk tidur, lalu membuat dia nyaman, dan akhirnya Nathan pun bobo. Esok harinya, Nathan merasa siap untuk menjalani harinya kali ini, dengan melihat aktivitas apa aja yang bisa dia lakukan. Setelah dia mandi, ada sesuatu yang aneh di rambutnya, yaitu ada bagian ujung rambutnya yang terus-terusan tegang, dan gak bisa dilemaskan. Ini dikarenakan Nora ketika menerima tugas untuk menangani Nathan, dia membuat wajah dari memori-memori Nathan yang dia temukan, tapi hasilnya malah bagian ujung rambutnya menjadi tegang. Nora menyadari kalau itu kesalahannya sendiri, namun karena dia jahil, dia pun memutuskan untuk membiarkan bagian rambut itu tetap tegang secara sengaja. Dia lalu melihat salah satu memori Nathan yang lain tentang rencana dia untuk berinvestasi ke sebuah perusahaan, tapi menjadi heran ketika memorinya berhenti di detik tertentu gara-gara file memorinya rusak, dan gak bisa menunjukkan apa-apa setelah detik itu. Jadi Nora memutuskan untuk menaruh file-file error itu ke sebuah folder khusus, sebelum memulai file memori Nathan ketika masuk ke rumah sakit. Nathan kemudian memeriksa situasi kamar yang dia dapat, di mana dia melihat suruhan untuk mengayunkan tangannya ke kiri untuk melihat beberapa pilihan makanan dan minuman yang ada. Dia mau ambil secangkir kopi, namun gak bisa, karena ternyata harus mempunyai ID Horizon dulu dengan membelinya seharga hampir Rp50.000. Oleh karena itu Nathan memanggil malaikatnya, tapi tiba-tiba muncul seseorang yang memberitahu kalau dia adalah salah satu malaikat yang lagi bertugas saat ini, karena sekarang bukan waktu kerjanya Nora. Si pria bilang kalau dia menggunakan alat VR untuk bisa masuk ke dalam alam baka digital, jadi dia bisa berinteraksi secara langsung ke para tamu yang membutuhkan bantuan. Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, Nathan pergi ke balkon, dan ternyata dia bisa mengubah pemandangan hotel ke 4 musim yang tersedia, dari musim semi sampai musim dingin. Namun pemandangan ini cuma berlaku untuk Nathan aja, dan gak berlaku dengan orang lain yang memiliki pemandangan mereka masing-masing. Ketika bertemu dengan orang lain, Nathan mengungkapkan kalau dia adalah programmer yang melihat dunia ini sangat mantap yang dibuat sama program. Jadi orang lain bertanya apa yang dia program. Anehnya, Nathan gak bisa mengingat apa yang dia program, yang membuat dia merasa heran sendiri. Nathan kemudian mau pergi ke ruang makan hotel, di mana dia bertemu dengan seorang wanita yang berpenampilan serba hitam putih di lift. Si wanita bilang kalau dia sengaja menggunakan penampilan ini, karena ini adalah tubuh versi mudanya di tahun 60-an yang dia suka, yang menandakan kalau para tamu bisa mengatur penampilan mereka secara bebas. Sesampainya di lobi hotel, Nathan melihat situasinya yang ramai, di mana dia menelpon Ingrid untuk menanyakan ID password Horizon. Tapi dia sengaja gak mau memberitahu, dan mau mendapat notifikasi teks setiap Nathan mau membeli sesuatu, jadi dia bisa membelikannya dari dunia nyata. Beralasan itu membuatnya merasa lebih dekat untuk mengetahui Nathan lagi ngapain. Nathan lalu mendengar beberapa tamu yang meminta kopi, yang membuat si pelayan hotel menjadi sibuk. Oleh karena itu dia pun menduplikasi dirinya sendiri menjadi lebih banyak untuk melayani semua tamu. Akhirnya, tiba saatnya untuk Nathan makan-makan yang enak,
Namun tiba-tiba ada suara yang memberitahu kalau jadwal sarapan udah selesai di jam 10 saat ini, dan akhirnya semua makanan pun langsung menghilang yang membuat Nathan emosi. Gak lama setelah itu datang seorang pria yang ikutan emosi juga. Jadi dia menggunakan cara terselubung dengan membanting sebuah pintu tempat makanan sampai 5 kali, dan tada, muncul sebuah roti yang bisa dia makan. Ini membuat Nathan menjadi tertarik, oleh karena itu dia melakukan cara yang sama, dan tada, muncul sebuah roti yang sama, menganggap ini adalah sebuah error yang keren. Berkat itu, Nathan mulai berteman dengan si pria, yang memberitahu pengalaman dia yang udah cukup lama berada di alam baka digital, dan sebuah sesuatu bernama torrent, yang merupakan arus data antara alam baka digital dan dunia nyata. Si pria pernah melihat seseorang yang merasa gak cocok berada di alam baka digital, jadi dia memasuki torrent untuk kembali ke dunia nyata, dan hidupnya langsung habis dengan tubuhnya yang hancur berkeping-keping. Oleh karena itu si pria memperingatkan untuk jangan macam-macam dengan torrent, dan harus tetap semangat untuk hidup di alam baka digital ini, walaupun di sini banyak keanehan-keanehan yang terjadi. Nathan kemudian berkeliling di luar hotel, di mana dia menemukan lebih banyak keanehan-keanehan yang ada, kecuali seorang vlogger pria yang memperlihatkan kalau alam baka digital ini mantap baginya, serta gak lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Win Cinema. Awalnya Nathan pernah melihat di iklan kalau ada spot super mantap di alam baka digital ini, tapi ternyata gak ada, yang membuatnya kecewa. Jadi dia kembali ke dalam hotel, di mana dia menjadi kesal ketika bertemu dengan si pelayan hotel yang bisa menduplikasi diri itu, yang ternyata dia adalah petugas hotel alam baka yang bertugas melakukan segalanya. Alhasil Nathan mulai stres dengan tempat ini, dan memutuskan untuk melakukan hal yang gak terpikirkan dengan memasuki ke dalam torrent. Ini diketahui Nora dari rekan kerjanya, oleh karena itu dia cepat-cepat kembali ke meja kerja untuk bertemu langsung dengan Nathan, dan langsung menghentikan Nathan yang udah memasuki area torrent yang terlarang. Nora merasa Nathan belum terbiasa dengan situasi dan kondisi alam baka digital ini, apalagi ini baru hari pertamanya. Tapi dia mengungkapkan segala kekesalannya tentang keanehan di alam baka digital ini, apalagi ujung rambutnya yang terus-terusan tegang, yang membuat Nora merasa bersalah udah bikin rambut Nathan seperti itu. Nathan lalu melanjutkan keinginannya untuk pergi ke torrent, merasa pasrah jika memang dia akan meninggal, maka itu udah menjadi nasibnya. Jadi Nora berusaha meyakinkan Nathan untuk tetap tinggal di sini, karena meskipun tempat ini gak sempurna, Nora merasa tempat ini masih lebih baik daripada di dunia nyata. Pada akhirnya Nathan merasa tergerak dengan apa yang diucap Nora, merasa yakin kalau Nora ini sebenarnya adalah manusia yang hidup, karena AI atau komputer gak berbicara seperti itu dengan luka, gairah, dan penjiwaan yang ditunjukkan. Nathan lalu mau berkenalan dengan Nora, jadi dia mulai terbuka dengan memberitahu identitas aslinya, dan akhirnya Nathan pun gak jadi melakukan hal yang bodoh, serta rambut tegangnya dihapus sama Nora. Tepat di jam 6 sore teng, Nora merasa lega kalau waktu kerjanya udah selesai, tapi dia gak mengetahui kalau ternyata ada seseorang yang meretas komputernya untuk menghapus beberapa file memorinya Nathan ke tong sampah komputer. Esok harinya, Nathan pergi ke tempat ruangan khusus untuk para pecinta hewan, di mana dia disuruh untuk melakukan terapi hewan peliharaan sama Nora, dan ternyata ada banyak hewan yang bisa dipilih. Namun datang temannya yang udah selesai melakukan terapinya dengan seekor dogi, dan memberitahu kalau dogi ini mantap punya, oleh karena itu dia menyarankan Nathan untuk terapi bersama dogi ini. Ternyata, si dogi bisa berbicara, karena dia sebenarnya dikendalikan sama seorang bapak psikolog yang ahli menangani kesehatan mental seseorang. Jadi Nathan mulai menceritakan tentang masalah kehidupannya, terutama merasa gak adil dengan kondisinya menjadi sekarat gara-gara tabrakan mobil. Sementara itu, Nora mau bertemu dengan bosnya, yang dikenal ngeselin di mata para karyawan. Nora bertujuan untuk meminta tanda tangan si bos, karena dia mau mendapatkan diskon pegawai untuk biaya alam baka digital ayahnya, supaya biayanya menjadi lebih murah. Ini dikarenakan si ayah yang udah suka sakit-sakitan gara-gara menderita penyakit paru-paru, oleh karena itu Nora mau jaga-jaga jika misalkan kondisi ayahnya udah sekarat. Si bos mau menandatanganinya, tapi Nora harus memenuhi syarat penilaian karyawan dengan skor minimal 4,6 dulu. Sementara skor Nora sendiri masih di angka 4,598.
Merasa gak terima, Nora bilang kalau dia cuma perlu tanda tangannya aja. Namun si bos mengingatkan kalau ini adalah aturannya, dan akhirnya Nora pun menjadi kesal. Tapi dia gak mengetahui, kalau ternyata si bos suka ngintipin para tamu cowok yang cakep secara diam-diam, terutama yang lagi mandi, meskipun para tamu udah mengaktifkan mode privasi mereka. Di saat itu Nathan mau kembali ke kamar, namun sebelum itu dia berkenalan dengan seorang kakek yang kaya raya, yang mempunyai kamar dengan lingkungan yang sangat-sangat luas. Setelah si kakek mengetahui kalau Nathan adalah seorang programmer, dia bertanya membuat program apa, yang dijawab Nathan kalau dia membuat sebuah aplikasi bersama teman sesama programmernya si Jamie, tapi anehnya gak ingat nama aplikasinya apa. Sebelumnya dia pernah mengalami kelupaan seperti ini, yang tampaknya gara-gara ada seseorang yang sengaja menghapus beberapa file memorinya di komputer Nora. Namun Nathan ingat kalau dia menulis program agar orang bisa masuk ke alam baka digital tersendiri, dan bisa bikin sendiri mau seperti apa alam bakanya secara bebas, serta bisa dimasuki sama orang-orang tercinta secara bebas. Ini diduga si kakek kalau Nathan udah dihabisi hidupnya dalam pembunuhan berencana, karena secara gak langsung dia bisa bikin rugi industri alam baka digital sebesar 9 triliunan rupiah. Dan pasti ada orang yang gak seneng sama usahanya. Alhasil Nathan menjadi terdiam sesaat, tapi kemudian dia gak terlalu mempedulikan dugaan si kakek. Sementara itu, ada seorang wanita bernama Fran, yang merupakan seorang detektif yang lagi menyelidiki kasus kecelakaannya mobil Nathan. Fran ini adalah sepupunya Nathan, dan sekarang dia lagi memeriksa mobilnya, di mana dia melihat si asisten mobil yang masih menyala, dan memberitahu kalau dia diminta sama keluarganya Nathan untuk menyelidiki kecelakaan yang terjadi. Dia berusaha mencari petunjuk-petunjuk yang ada, terutama rekaman video dari dashboard mobil, yang dijawab si asisten kalau rekaman itu gak ada. Ini membuat Fran merasa heran, karena seharusnya kameranya terus aktif ketika lagi bergerak, dan menduga ada seseorang yang udah meretas mobil ini. Di saat itu Nora berusaha mendapatkan rating bagus dari para tamu hotel, dengan melayani mereka sebisa mungkin, tapi pada akhirnya dia terus-terusan mendapatkan bintang 3, dan berdampak ke total ratingnya yang terus-terusan menurun. Ini diketahui Nathan, jadi dia memanggil Nora, dan langsung memberinya bintang 5 terus-menerus tanpa sebab. Nora pun menjadi bingung, namun Nathan menyadari kalau Nora lagi gak bagus suasana hatinya, oleh karena itu dia bertanya lagi ada masalah apa, dan akhirnya Nora pun mengungkapkan semua unek-uneknya ke Nathan. Alhasil Nora merasa sedikit lega, yang membuat hubungan mereka menjadi lebih dekat, dan kesehatan mental Nathan pun menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sesampainya di rumah, Nora memakai cincinnya untuk dia pasang ke laptop kantor yang dia bawa, dan ternyata cincin itu adalah semacam flash disk yang berisi satu file memorinya Nathan yang Nora sengaja ambil untuk cadangan. Laptop kantornya mempunyai fitur khusus untuk membetulkan file memori yang rusak, jadi dia membetulkan satu file memorinya Nathan, dan setelah prosesnya selesai, dia melihat sebuah video tentang Nathan dan Jamie yang berhasil meyakinkan sebuah perusahaan untuk bekerja sama dengan aplikasi yang mereka buat. Orang dari perusahaan itu bertanya apakah ada orang lain yang udah tahu aplikasinya, yang dijawab Nathan kalau cuma keluarga dan pacarnya aja, dan ditanggapi bagus si orang perusahaan, karena dia gak mau ada orang lain lagi yang mendengar aplikasi buatan Nathan dan Jamie. Ini membuat Nora merasa aplikasi buatan Nathan itu sangat penting, tapi gak lama setelah itu perhatiannya tertuju ke notifikasi pengingat, kalau 30 menit lagi ada acara pemakaman Nathan. Sebelumnya Nathan udah memberitahu acara itu ke Nora, oleh karena itu dia pergi ke sebuah tempat untuk menyaksikan acaranya secara online. Sementara itu, ada seorang reporter yang mengabari tentang sebuah eksperimen penting yang lagi dikembangkan, yaitu mengembalikan pikiran manusia dari alam baka digital ke dalam tubuh yang baru di dunia nyata, yang disebut download. Setelah menjalani proses pengembalian pikiran, kaki yang menjadi subjek eksperimen mulai terbangun, dan akhirnya dia pun hidup kembali di dunia nyata. Dia mengaku bisa merasakan semuanya, tapi gak lama setelah itu dia mengalami mimisan terus-menerus, yang membuat dia merasa ketakutan dengan langsung menyuruh para ilmuwan untuk mengembalikan dia ke alam baka digital. Namun dia udah terlambat, dan akhirnya dia pun habis dengan kepalanya yang meledak, sebagai pertanda kalau eksperimennya gagal total. Di saat itu Nathan dan Ingrid lagi menonton eksperimennya, dan hasilnya membuat Nathan merasa kalau dia bakal lebih lama di alam baka digital dari yang dia kira.
Beberapa waktu kemudian, acara pemakaman Nathan pun dimulai, di mana dia mau tukeran gong sama Ingrid, tapi dihalangi sama pembatas yang memisahkan kedua alam. Ketika video kompilasi tentang kenangan-kenangan Nathan diputarkan, ada satu video yang membuat Nathan merasa penasaran, yaitu video yang menunjukkan dua orang yang lagi memeriksa dia dalam kondisi terbaring, sebelum dua orang itu pergi menjauh. Begitu videonya selesai, Nathan merasa heran dengan video kompilasinya yang seperti gak menunjukkan siapa dia, karena dia merasa udah menghasilkan hal-hal besar, terutama aplikasi buatannya bersama dengan Jamie. Keheranannya makin bertambah ketika Ingrid yang seakan gak mendukung apa yang mengganggu di benak pikirannya Nathan. Begitu juga si pembawa acara yang menyampaikan hal-hal yang gak penting tentang Nathan. Para tamu kemudian menyantap hidangan yang disajikan, di mana datang si detektif Fran yang mau menanyakan ke Ingrid tentang kejadian tabrakan mobilnya Nathan. Ingrid bilang kalau Nathan itu dalam kondisi sekarat, tapi Fran mengetahui kalau kondisi organ vitalnya Nathan masih baik-baik aja menurut rumah sakit, dan menduga Ingrid yang udah melakukan sesuatu yang gak beres ke Nathan. Pada akhirnya mereka menjadi berdebat, sebelum Ingrid memutuskan untuk menjauh untuk berbicara ke banyak orang, yang membuat Nathan berpikir kalau Ingrid mau berbicara sesuatu yang penting tentang dia. Namun ternyata bukan, melainkan Ingrid malah membicarakan tentang si kakek yang menjadi eksperimen yang mau kembali ke dunia nyata, dan mengapresiasi dia yang sempat berhasil hidup selama beberapa detik, meskipun pada akhirnya dia habis hidupnya. Ini membuat Nathan merasa gak dihargai, jadi dia bertanya ke semua orang apakah ada yang mau berbicara tentang dia, dan ternyata gak ada, bahkan si Jamie gak menghadiri acara pemakamannya. Oleh karena itu Nathan mengungkapkan kekesalannya ke Ingrid kalau dia gak pernah menyebut tentang dia, yang membuat Ingrid menjadi ikutan kesal juga, karena dia melihat Nathan yang kurang bersyukur, apalagi dia yang udah membayar biaya Nathan untuk berada di alam baka digital. Nathan pun mau menantang Ingrid untuk menghapus kehidupannya di alam baka digital dan bisa menyimpan seluruh duitnya, yang membuat Ingrid menantang balik ke Nathan, karena dia memang bisa menghapus keberadaan Nathan di alam baka digital, dan Ingrid mengancam akan selingkuh dengan pria lain yang merupakan teman dari Nathan. Karena gak mau hal itu terjadi, akhirnya Nathan pun memutuskan untuk mengalah. Tapi dia masih merasa belum bisa terima dengan acara pemakamannya yang buruk, jadi dia menelpon Jamie, namun anehnya gak bisa dijangkau. Cerita video ini diakhiri dengan Nathan yang merasa ada sesuatu yang gak beres setelah dia memasuki alam baka digital, terutama pacarnya si Ingrid yang paling mencurigakan baginya.